Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas uji kompetensi halaman 160. Ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Soalnya ini. Nomor 1. Perhatikan gambar irisan telinga berikut ini. Gendang telinga, saluran stasius dan saluran setengah lingkaran ditunjukkan secara berturut-turut dengan huruf. Kita harus tahu dulu nih, yang P itu apa, T apa. Yang P adalah saluran telinga, P saluran telinga. Kalau yang dekat saluran telinga itu pastinya daun telinga ya, yang kelihatan dari luar itu adalah daun telinga. Kemudian yang R itu adalah gendang telinga, R gendang telinga. Yang S saluran stasius. Kemudian yang T saluran setengah lingkaran. Pertanyaannya, yang menunjukkan gendang telinga, saluran stasius dan saluran setengah lingkaran adalah yang C ya. Jadi jawabannya yang C. Jawabannya yang C ya. Oke. C R S T. Oke, kita kembali lagi ke soal nomor 2. Nomor 2 sekarang. Pada saat mendengar suara yang sangat keras, sebaiknya kita membuka mulut. Tujuan dari tindakan tersebut adalah, jawabannya B. Ya. Tekanan udara telinga tengah sama dengan telinga luar. Jadi jawabannya adalah B. Tekanan udara telinga tengah sama dengan telinga luar. Kita kembali selanjutnya ke soal nomor 3. Berikut ini adalah struktur yang terdapat dalam telinga manusia. Daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, tulang sanggurdi, tulang landasan, tulang martil, koklea, saraf pendengaran. Setelah gelombang bunyi sampai di telinga, agar bunyi dapat didengar, getaran berturut-turut melalui struktur bernomor. Nah, kita buka halaman 145 ya. Kita ke halaman 145. Ini proses mendengar ya. Waktu itu Ibu udah suruh minta kalian untuk merangkum 145. Mana nih? 140. Nah, ini nih. Proses mendengar. Jadi nomor 3 ini, setelah gelombang bunyi sampai di telinga, agar bunyi dapat didengar, getaran berturut-turut melalui struktur nomor sama dengan proses mendengar. Proses mendengar pada manusia melalui beberapa tahap. Ya. Tahap tersebut diawali dari lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara. Jadi lubang telinga kita menerima gelombang dari sumber suara. Gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga ya. Akan menggetarkan gendang telinga yang disebut dengan membran timpani. Jadi membran timpaninya bergetar. Getaran membran timpani ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil. Jadi getaran membran timpani yang bergetar tadi akan ditransmisikan melintasi tengah lingkaran melalui 3 tulang kecil yang terdiri atas tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Nah, selanjutnya telinga tengah dihubungkan ke faring oleh tabung stasius dan getaran dari tulang sanggurdi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea. Koklea merupakan suatu tabung yang bergulung seperti serumah siput. Jadi koklea berisi cairan limfa. Selanjutnya getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruang koklea. Di bagian dalam ruang koklea terdapat organ korti. Organ korti berisi cairan sel-sel rambut yang sangat peka. Ya, inilah reseptor getaran yang sebenarnya. Jadi yang reseptor itu penerima getaran itu dalam telinga itu adalah organ korti ya. Di dalam organ korti terdapat cairan sel-sel rambut
yang sangat peka. Sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Kemudian otak menerjemahkan suara apa yang terdengar, ya. Oke, seperti itu. Berarti kalau begitu jawaban dari soal nomor 3, daun telinga dulu. Jadi suara diterima oleh daun telinga, kemudian saluran telinga, selanjutnya setelah saluran telinga, gendang telinga, terus tulang martil, terus selanjutnya tulang landasan, kemudian tulang sanggurdi, koklea, dan saraf pendengaran. Ya. Itu tadi jawaban nomor 3. Jawaban nomor 3 jawabannya A, ya. Nomor 3 jawabannya A. Ini ya. Nomor 3 jawabannya A. Oke. Selanjutnya ke soal nomor 4. Hitung-hitungan nih. Sebuah bandul digetarkan selama 1 menit sehingga menghasilkan 40 getaran. Periode bandul tersebut adalah titik-titik sekon. Apa yang pertama kali kamu lakukan? Pada setiap pengerjaan fisika, soal yang hitung-hitungan harus diketahui, ditanya, dijawab. Seperti ini ya, nomor 4. Nih, perhatikan. Diketahui T. Sebuah bandul digetarkan selama 1 menit. 1 menit T-nya. Jadi T sama dengan 1 menit. Dikonversi ke sekon atau ke detik. Jadi 1 menit sama dengan 60 detik. Menghasilkan 40 getaran. 40 getaran apanya? 40 getaran simbolnya N. Getaran itu simbolnya N. Ditulis N sama dengan 40 getaran. Kemudian habis ya, udah ya yang diketahuinya. Periode bandul tersebut adalah berarti ditanya periode simbolnya T, jadi ditanya T. Oke. Selanjutnya dijawab. Rumusnya udah Ibu kasih, waktu itu T sama dengan T per N. T ketemu T lagi, T sama dengan T per N, jadi 60 per 40, 1,5 sekon. Ya, 1,5 sekon berarti jawabannya A. 1,5 sekon jawabannya A. Oke. Selanjutnya nomor 5. Perbedaan yang mendasar antara gelombang transversal dengan gelombang longitudinal adalah, jawabannya C, arah rambatnya. Jadi Ibu jelaskan dulu. Jawabannya C, arah rambatannya. Apa perbedaan gelombang transversal dengan longitudinal? Kalau gelombang transversal, arah rambatannya tegak lurus dengan arah gelombang, ya. Kalau gelombang longitudinal sejajar dengan arah rambatannya. Ingat, gelombang transversal arahnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Kalau gelombang longitudinal, arah rambatannya sejajar, ya. Sejajar, longitudinal itu sejajar dengan arah rambatannya. Kalau transversal tegak lurus. Jadi yang membedakannya itu adalah arah rambatannya. Jawabannya yang C. Oke, kembali. Kemudian soal nomor 6. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan, ya. Kita ke jawaban, kita ke pembahasan. Nomor 6. Perhatikan, sebuah gelombang merambat dengan kecepatan. Kecepatan simbolnya V. V sama dengan 340 M/s. Oke. Selanjutnya diketahui jika frekuensi gelombang adalah frekuensi gelombang simbolnya F. Jangan salah, frekuensi gelombang simbolnya F kecil bukan F besar. 50 Hz. Ya, 50 Hz. Sudah diketahuinya sudah. Panjang gelombang dari gelombang tersebut adalah, berarti ditanyanya panjang gelombang simbolnya lambda. Tuh, lambda seperti itu. Ingat, membacanya lambda. Panjang gelombang simbolnya lambda. Lambda ditanya. Ini dijawab.
rumusnya udah Ibu kasih waktu itu, lambda sama dengan V per F. Jadi 340 per 50, ketemunya 6,8 meter, jawabannya A. Ya, jadi nomor 6 jawabannya A, pembahasannya seperti yang tertera di layar. Selanjutnya nomor 7. Perbedaan antara gema dan gaung terletak pada, kita lihat, jawabannya B. Jarak sumber bunyi dengan dinding pemantul. Jarak sumber bunyi dengan dinding pemantul. Gema, apa itu gema? Waktu itu Ibu sudah pernah mengirim file, Ibu minta untuk merangkum. Jadi gema itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli itu gema. Misalkan kalian di suatu tempat, kalian teriak, suara kalian sudah selesai, kalian teriak, kemudian muncul suara yang mengikuti. Nah, itu namanya gema. Tapi kalau gaung, bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Paham nih ya? Jadi kalian, kalau misalkan gaung itu kalian belum selesai berteriak, itu sudah terdengar bunyi gaungnya. Jadi seolah-olah sebagian itu ada yang berbarengan. Ya, perbedaannya. Gema itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Jadi bunyi aslinya selesai baru terdengar gema. Tapi kalau gaung, bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya terdengar tidak jelas. Jadi seolah bersaut-sautan gitu, terdengar tidak jelas. Jadi jawabannya di sini nomor 7B ya. Kemudian nomor 8. Ini juga pernah Ibu kasih ini rumus ini. Di soal juga sudah ada di post-test waktu itu. Jadi permukaan air laut. Kita langsung ke pembahasannya ya. Sebentar. Ini nomor 8. Oke, biar kelihatan. Nomor 8. Dari permukaan air laut, sinyal bunyi dikirim ke dasar laut. Ya, jadi ini mengukur kedalaman laut dari permukaan air laut memakai sinyal. Sinyal tersebut diterima kembali setelah 12 sekon. Jadi sinyal dipancarkan ke laut, kemudian diterima kembali oleh si pengirim di permukaan air laut itu 12 sekon setelah dikirim. Berarti itu T. 12 sekon T-nya. T sama dengan 12 sekon. Jika cepat rambat bunyi dalam air, jadi kecepatan bunyi itu merambat dalam air 1800 m/s atau 1800 meter per sekon. Nah ya, diketahui itu. Kemudian ditanya kedalaman laut. Kedalaman laut kita kasih simbol S atau jarak. Jadi jarak dari permukaan sampai ke dasar laut. Jadi kedalaman laut. S sama dengan V kali T per 2. Kenapa per 2? Karena seperti yang Ibu jelaskan di depan kelas waktu itu, ketika sinyal itu dipancarkan ke dasar laut, sekali pancar, kemudian kena dasar laut, dipantulkan balik lagi ke permukaan. Berarti kan dia 2 kali jalan kan, jadi dibagi 2. Jadi rumusnya S sama dengan V kali T dibagi 2. Ingat, kedalaman laut rumusnya dibagi 2. Tapi kalau semacam kilat, kemudian soal-soal tentang kilat dan soal-soal tentang gaung itu enggak dibagi 2 ya. V kali T bagi 2, jadi 1800 kali 12 dibagi 2. Ketemunya 21.600 dibagi 2. Jadi jawabannya 10.800 meter. Jadi jawabannya yang C. Oke, selanjutnya nomor berapa tadi? Nomor 9. Telinga manusia normal mampu mendengar bunyi yang memiliki frekuensi berapa hertz? Jawabannya C. Antara 20 sampai 20.000 hertz.
Jadi berdasarkan frekuensinya, bunyi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bunyi infrasonik. Ya, kalian sudah merangkum waktu itu, cuma Ibu mengingatkan kembali ini. Jadi bunyi berdasarkan frekuensinya dibagi menjadi 2. Yang pertama infrasonik. Infrasonik itu bunyi yang frekuensinya di bawah atau kurang dari 20 Hz. Jadi ini sangat kecil. Yang kurang dari 20 Hz. Siapa yang bisa mendengar? Manusia tidak bisa mendengar karena begitu kecil frekuensinya. Yang bisa mendengar adalah jangkrik, dog, kucing, kuda. Ya. Itu tadi. Jadi infrasonik itu bunyi yang frekuensinya lebih rendah atau kurang dari 20 Hz. Yang bisa mendengar jangkrik, dog, kucing, kuda. Kemudian yang kedua adalah bunyi audiosonik. Audiosonik itu bunyi yang punya frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz. Yang bisa mendengarnya adalah manusia. Nah, suara audiosonik ini adalah yang bisa kita dengar. Selain itu ada juga yang bisa mendengar yaitu dog. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi infrasonik, yang kedua audiosonik, yang ketiga ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz, lebih dari 20.000 Hz. Jadi ini frekuensinya sangat tinggi, manusia juga tidak bisa mendengar. Infrasonik, ultrasonik, manusia tidak bisa mendengar. Manusia hanya bisa mendengar bunyi audiosonik. Nah, ultrasonik, yang bisa mendengar bunyi ultrasonik adalah kelelawar, lumba-lumba, dan dog. Jadi dog itu bisa mendengar bunyi infrasonik, ultrasonik, dan audiosonik. Oleh karena itu, hewan ini kita biasanya orang-orang memakai sebagai pelacak, ya, sebagai penjaga rumah, karena kemampuannya mendengar bunyi dalam beberapa jenis frekuensi. Yang terakhir nomor 10. Ya, langsung ke pembahasan ya. Bahasanya nomor 10. Nah, ini agak panjang nih. Sebuah kolom udara. Sebuah kolom udara memiliki panjang 40 cm. Kasih simbol L. 40 cm. Ya. Dikonversi ke meter. Jadi 0,4 meter. Jika garpu tala mempunyai frekuensi 320 Hz sama. Simbolnya untuk frekuensi F. F sama dengan 320 Hz. Maka besarnya cepat terambat gelombang bunyi di udara pada saat terjadi resonansi pertama adalah, berarti ditanyanya V, titik-titik tanda tanya. Kemudian resonansi keberapa? Disebutkan resonansi pertama. Berarti resonansi pertama simbolnya N sama dengan 1. Oke, sebelum kita mengerjakan soal yang ini tadi, kita harus tahu dulu resonansi ada resonansi pertama, resonansi kedua, resonansi ketiga, dan seterusnya. Jadi panjang kolom udara, rumusnya seperti ini. L1 sama dengan 1/4 kali 2N-1 kali lambda. Untuk resonansi ke-1 kan berarti N-nya 1. Rumusnya selalu sama. 1/4 N-nya diganti 1. 1/4 kali 2 kali 1 min 1. 2 kali 1 min 1 ketemunya 3 min 1. Jadi 2 min 1. Ya, 2 min 1, 1. Ketemunya 1/4 lambda. Itu untuk N min 1. Untuk N sama dengan 1. Untuk resonansi kedua, berarti N sama dengan 2. N yang L2 ini diganti 2. Berarti 2 kali 2 min 1 kali lambda. 4 min 1, 3. 3/4 lambda. Paham ya? Kemudian resonansi ketiga, berarti kan N-nya sama dengan 3.
Berarti 1/4 kali 2 kali 3 min 1 kali lambda. 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 1, 5. Jadi L sama dengan 5/4 lambda. Dan seterusnya begitu, dan seterusnya. Jadi untuk resonansi berikutnya kelipatan ganjil. N1 1/4 lambda. L2 3/4 lambda. L3 5/4 lambda. L4 7/4 lambda, dan seterusnya. Ganjil ya atasnya. Karena pada soal, kita kembali ke soal. Karena pada soal diketahui N-nya atau resonansinya sama dengan ke 1. Oleh karena itu, berarti L1 sama dengan 1/4 lambda. Ya. L1-nya tadi diketahui berapa tadi? 0,4 meter. Jangan pakai 40 cm, tapi pakai yang 0,4 meter. 0,4 meter sama dengan 1/4 lambda, ya kan? 0,4 meter sama dengan 1/4 lambda. Jadi lambdanya kan 0,4 kali 4. 0,4 kali 4 1,6 meter. Paham nih ya? Ya, jadi dicari lambdanya. Lambda dari mana? 0,4 kali 4 sama dengan 1,6 meter. Nah, udah ketemu lambda atau panjang gelombangnya. Sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah V. Cepat rambat gelombang bunyi. Cepat rambat gelombang bunyi di udara. Jadi V sama dengan lambda kali F. Ada rumusnya di catatan. V sama dengan lambda kali F. Lambdanya adalah 1,6 meter. Berarti 1,6 kali 320. Dari mana 320? 320 udah diketahui tadi di soal. Ya. Jadi 1,6 kali 320 ketemunya 512 meter per sekon. Jawabannya B, 512 meter per sekon. Oke. Dicocokkan dengan jawaban kalian. Bagi yang masih salah silahkan dibetulkan caranya, terutama ditulis ya, caranya ditulis. Kalau masih ada cara pengerjaan soal yang salah, dibetulkan saja untuk belajar di kemudian hari. Sekian pembahasan soal uji kompetensi halaman 160 sampai 162. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.